Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hoirunisa dengan NIM 12300250013. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah Fisika Kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Ima Kurniastuti STMT. Nah, pada video kali ini adalah video praktikum yang ke-6 yang akan membahas tentang biomekanika. Pernah gak sih kalian merasa pegel setelah duduk lama? Atau merasa punggungnya sakit setelah mengangkat barang yang berat? Nah, itu karena tubuh manusia sebenarnya bekerja seperti mesin yang sangat canggih. Ada tulang sebagai rangka, ada otot sebagai penggerak, dan ada sendi sebagai penghubung yang membuat kita bisa berjalan, mengangkat, bahkan bisa duduk. Nah, ilmu itu disebut biomekanika. Nah, pada video kali ini kita akan belajar ilmu yang disebut biomekanika. Video kali ini kita akan membahas apa itu biomekanika dan bagaimana cara kerjanya biomekanika. Lalu kita akan membahas jenis-jenisnya biomekanika. Lalu juga kita akan membahas penerapan biomekanika dalam kehidupan kita. Serta yang terakhir kita akan membahas peran tulang, jaringan penghubung, dan otot dalam gerakan tubuh kita. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Apa sih biomekanika itu? Biomechanical, memahami tubuh seperti mesin. Biomechanical adalah ilmu yang mempelajari bagaimana tubuh manusia bergerak dengan prinsip mekanika. Bayangkan tubuh kita seperti mesin yang terdiri dari tuas, engsel, dan sistem hidrolik. Itulah yang membuat kita bisa berjalan, melompat, atau bahkan sekadar mengedipkan mata. Dalam biomechanical, ada 3 prinsip utama: gaya, gerakan, dan struktur tubuh. Gaya menjelaskan dorongan atau tarikan pada tubuh. Gerakan adalah hasil dari gaya itu, dan struktur tubuh, tulang, otot, sendi, berfungsi sebagai mesin yang menyalurkan energi. Biomechanical banyak digunakan di dunia olahraga untuk meningkatkan performa atlet, di bidang medis untuk membuat prostetik, hingga dalam desain kursi kerja agar tubuh tidak cepat lelah. Dengan memahami biomechanical, kita bisa menciptakan gerakan yang lebih efisien dan aman. Tanpa sadar, kita menggunakan biomechanical setiap hari. Saat mengangkat barang, biomechanical menjelaskan kenapa posisi punggung harus lurus agar tidak cedera. Bahkan dalam olahraga ringan seperti yoga, biomechanical membantu menjaga keseimbangan tubuh. Nah, biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gaya dan gerakan yang bekerja pada tubuh manusia berdasarkan prinsip mekanika. Sedangkan kerja biomekanika adalah cabang biomekanika yang mempelajari hubungan antara gerakan tubuh dengan aktivitas kerja dengan tujuan agar meningkatkan efisiensi kerja, mencegah cedera otot dan tulang, dan menciptakan posisi kerja yang aman dan nyaman. Contoh sederhana biomekanika kerja adalah cara mengangkat barang yang benar agar tidak cedera punggung. Nah, kita lanjut ke jenis biomekanika. Jenis biomekanika yang pertama ada general biomekanis. Nah, ini adalah biomekanika umum yang mempelajari gerakan tubuh manusia secara umum. Contohnya, berjalan, berlari, melompat, dan menjaga keseimbangan tubuh. Fokusnya adalah memahami cara tubuh bergerak secara normal. Lalu jenis yang kedua yaitu okupasional biomekanis. Ini adalah biomekanika kerja yang mempelajari gerakan tubuh dalam lingkungan kerja. Contohnya, saat posisi duduk pekerja kantoran, lalu saat cara mengangkat pasien oleh tenaga kesehatan. Dan contoh yang terakhir yaitu pekerjaan mengangkat barang di gudang. Tujuannya untuk mencegah cedera kerja dan meningkatkan produktivitas. Lanjut ke penerapan biomekanika. Nah, biomekanika ini sangat berguna dalam berbagai bidang. Bidang yang pertama yaitu bidang kesehatan. Sangat berguna di bidang fisioterapi, rehabilitasi cedera, dan analisis postur tubuh. Lalu juga berguna di bidang olahraga untuk meningkatkan performa atlet dan mencegah cedera olahraga. Selanjutnya juga berguna di bidang ekonomi kerja, seperti desain kursi dan meja kerja, teknik mengangkat beban yang aman, dan desain alat kerja yang nyaman. Nah, yang terakhir yaitu fungsi biomekanika di kehidupan sehari-hari nih. Ini sangat berfungsi untuk cara duduk yang benar, cara membawa tas, dan cara mengangkat galon atau barang berat lainnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu sistem gerak tubuh dalam biomekanika. Nah, gerakan tubuh terjadi karena kerjasama tulang, jaringan penghubung, dan otot. Kita bahas dari yang tulang dulu ya.
Tulang ini merupakan rangka tubuh yang berfungsi sebagai penopang tubuh, melindungi organ vital, tempat melekatnya otot, dan membantu pergerakan sebagai tuas. Dalam biomekanika, tulang ini berperan sebagai alat gerak pasif. Lanjut ke jaringan penghubung. Jaringan penghubung ini ada berbagai macam. Yang pertama ada ligamen. Ligamen menghubungkan tulang dengan tulang dan menstabilkan sendi. Yang kedua ada tendon. Tendon menghubungkan otot dengan tulang dan meneruskan gaya otot. Dan yang ketiga yaitu kartilago atau tulang rawan. Nah, tulang rawan ini mengurangi gesekan dan menyerap benturan pada sendi. Nah, jaringan itu semua berfungsi sebagai penyambung dan penstabil gerakan. Lanjut ke otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menghasilkan gaya melalui kontraksi. Fungsi otot sendiri adalah menggerakkan tubuh, menjaga postur, dan menstabilkan sendi. Jenis otot yang paling berperan dalam biomekanika ini adalah otot rangka. Jenis otot ini ada 3 ya. Yang pertama ada otot rangka. Otot rangka ini melekat pada tulang, bekerjanya sadar, dan berperan utama dalam biomekanika kerja. Lalu yang kedua ada otot polos. Otot polos adalah organ dalam seperti usus dan pembuluh darah. Lalu otot yang ketiga yaitu otot jantung. Otot jantung ini tepatnya hanya di jantung. Dalam biomekanika, otot menghasilkan gaya. Tulang bertindak sebagai tuas dan sendi sebagai titik putar. Kemudian terjadilah gerakan. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang sudah tadi aku jelaskan adalah biomekanika mempelajari hubungan antara gaya dan gerakan tubuh manusia. Dalam pekerjaan, biomekanika digunakan untuk mencegah cedera dan meningkatkan efisiensi kerja. Gerakan tubuh terjadi karena kerjasamanya tulang, jaringan penghubung, dan otot. Tulang merupakan alat gerak pasif, jaringan penghubung merupakan penstabil dan penghubung, lalu otot merupakan alat gerak aktif atau penghasil gaya. Dari pembahasan hingga kesimpulan tadi, kita bisa menyadari bahwa setiap gerakan sederhana yang kita lakukan seperti berjalan, duduk, dan mengangkat barang yang berat, semuanya melibatkan kerjasama yang luar biasa antara tulang, otot, dan jaringan penghubung. Dengan memahami ilmu biomekanika ini, kita bisa belajar bahwa bergerak lebih aman, bekerja lebih efisien, dan mencegah cedera sejak dini. Jadi, mulai sekarang jangan dianggap sepele ya, cara kita duduk, cara kita berdiri, dan cara kita mengangkat barang. Karena tubuh kita ini adalah aset yang harus kita jaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga pembahasan tadi bisa menambah ilmu kalian dan bisa bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.